Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamila Zizi Tuko dari program studi informatika kelas ID 105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-bisnis, e-commerce, dan e-government. Nah, apa sih e-bisnis itu? E-bisnis ini adalah elektronik bisnis yang dapat diartikan sebagai kegiatan berniaga yang dapat dilakukan secara semi-otomatis maupun otomatis menggunakan sistem informasi komputer. Nah, dalam e-bisnis ini memiliki cakupan yang luas. Nanti e-bisnis ini dapat mendukung bisnis-bisnis yang lainnya, seperti dalam e-bisnis ini ada e-commerce, terus ada pemasaran online, ada layanan pelanggan elektronik, dan maupun manajemen online. Terus contoh dari e-bisnis itu adalah perusahaan Alfabet, di mana ini adalah induk perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan seperti yang terkenal itu adalah Google. Alfabet ini didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 2015. Perusahaan ini terkenal dengan layanan internetnya, seperti mesin pencari Google, terus teknologi periklanan, komputasi awan, dan masih banyak yang lainnya. Google, YouTube, Android, Google Map, Google Search, Google Chrome, itu termasuk dari anak perusahaan Alphabet. Didirikan ini mempunyai tujuan utama untuk memisahkan perusahaan internet utama yaitu Google dari beberapa proyek lain yang memiliki potensi masa depan yang cerah seperti ada Waymo, terus ada Arthur Levinson, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk produk sendiri dari Alphabet ini, produk utamanya yaitu layanan mesin pencarian, yang mana di dalam perusahaan ini ada Google Search. Google Search ini sangat terkenal dan merupakan mesin pencari terbesar yang paling populer di dunia. Lebih dari 90% pangsa pasar dimiliki oleh Google. Adapun YouTube juga merupakan platform terbesar di dunia, lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Nah, Google Map di sini juga merupakan layanan dari Alphabet Inc. yang dimana dia memiliki layanan pemetaan online yang menawarkan peta jalan, navigasi, dan informasi lalu lintas. Android juga termasuk dari anak perusahaan Alphabet. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Dan masih banyak yang lain untuk produk dan layanan dari Alphabet Inc. ini. Untuk pemasaran yang dilakukan Alphabet ini dapat dilihat dari segi produk, harga, promosi. Produk perusahaan tadi kan banyak sekali produknya. Tadi mulai dari mesin pencari, mesin komputasi awan, terus platform video online, dan masih banyak yang lainnya. Tapi yang paling utama, layanan utamanya adalah Google Search. Untuk harga-harga yang ditawarkan oleh Alphabet Inc. ini mulai dari gratis hingga berbayar. Nah, dalam pemasarannya atau promosi dari perusahaan sendiri ini, dia menggunakan promosi lewat layanan dari Google Ads, yang dimana Google Ads ini adalah anak perusahaan dari Alphabet Inc.
sehingga nanti produknya dapat menjangkau khalayak luas. Nah, saat ini potensi pertumbuhan Alphabet Inc. Perusahaan ini sedang berinvestasi di teknologi buatan yaitu AI. Nah, AI di sini dapat meningkatkan produk dan layanan serta menciptakan teknologi baru yang di dalam Alphabet Inc. Sistem pembelajaran mesin dan kendaraan otonom merupakan produk yang akan dikembangkan oleh Alphabet Inc. melalui AI, melalui pengembangan AI. Ekspansi layanan cloud, Alphabet berupaya memperluas bisnis Google Cloud untuk meningkatkan kompetisi dengan pemain besar seperti Amazon, Microsoft, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan, Alphabet juga mengembangkan proyek kesehatan melalui anak perusahaannya seperti Verily, Kliko, DeepMind, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah kesehatan global. Masih banyak potensi pertumbuhan Alphabet saat ini. Nanti ada Waymo, pengembangan kendaraan otonom, ada Makani, pengembangan energi angin, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah e-business, kita akan membahas tentang e-commerce. E-business dan e-commerce itu berbeda. E-business itu dia mencakup pelayanan yang lebih besar. Sedangkan e-commerce itu ada di dalam e-business. E-commerce ini melakukan kegiatan yang terbatas, yang hanya dia memiliki kegiatan jual beli online saja. Nah, kalau tadi e-business itu lebih mencakup kayak menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang produknya, terus jasanya, dan lain sebagainya. Contoh dari perusahaan e-commerce di sini saya akan mengambil seperti Tokopedia. Tokopedia ini adalah anak perusahaan dari PT Goto. PT Goto ini dulu merupakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan pada tanggal 2015. Nah, PT Goto ini menyediakan layanan seperti Gojek dan e-commerce-nya itu yaitu Tokopedia dan ada layanan keuangan yaitu Goto Financial. Nah, Tokopedia ini bergabung dengan PT Goto itu sejak tahun 2021 dan menjadilah Tokopedia ini anak perusahaan dari PT Goto. Apa sih layanan dari Tokopedia? Layanan e-commerce yang dimiliki oleh Tokopedia adalah transaksi jual beli produk, produk mau pakaian, produk elektronik, produk sandal, sepatu, dan masih banyak produk lainnya yang dijual. Nah, dalam layanan e-commerce Tokopedia ini juga menyediakan pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan ini meliputi tagihan listrik, tagihan BPJS, tagihan PDAM, maupun tagihan yang lainnya. Untuk pelayanan penjualan tiket juga Tokopedia tersedia. Tiket penjualan kereta, pesawat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam Tokopedia, dalam layanan e-commerce Tokopedia ini, dia juga menyediakan investasi logam mulia. Seperti halaman utama dalam Tokopedia yang nanti ketika fitur emas ini diklik atau dikunjungi halaman fitur emas ini, dia akan bisa membeli atau berinvestasi emas di dalam Tokopedia. Nah, ini untuk halaman utama dari Tokopedia. Yang saya sebutkan tadi ada tagihan, terus tiket, terus ini tadi kalau misal ada orang yang mau jual produk atau UMKM yang mau menawarkan bisnisnya juga bisa melalui platform Tokopedia.
Terus kita akan membahas strategi pemasaran yang dilakukan Tokopedia. Strategi pemasaran yang dilakukan Tokopedia yaitu dengan cara beriklan di sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, terus website Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, ketika Tokopedia ini beriklan, Tokopedia ini mensugesti produk apa sih yang sedang kita butuhkan atau yang sedang kita perlukan. Nah, bagaimana sih Tokopedia ini dapat mengetahui, oh kita sedang mencari pakaian nih. Nah, itu Tokopedia dapat melakukan itu melalui cookies yang ada di browser kita. Terus strategi pemasaran lainnya yaitu menjadikan artis atau influencer sebagai brand ambassador dari Tokopedia. Contohnya seperti Blackpink, BTS, terus David Gadget In. Nah, ini ada sedikit video yang diposting oleh Tokopedia. Mari kita lihat sebentar. 떴을 때보다 더 빨리 나오지 않습니까? 엄마! 오빠. Temukan brand pilihan lainnya di Tokopedia Official Store. Nah, itu adalah contoh dari periklanan yang digunakan Tokopedia melalui laman YouTube. Pada tahun 2019 sampai 2022, Tokopedia sesuai grafiknya, pengunjung Tokopedia ini mengalami peningkatan dalam hal pengunjung situs Tokopedia. Nah, ini ya grafiknya. Akan tetapi, pada tahun 2023, grafik pengunjung e-commerce di Tokopedia mengalami penurunan. Shopee lebih unggul dari Tokopedia, dikarenakan Tokopedia mengalami penurunan peminat dan beralih ke Shopee yang lebih menawarkan flash sale atau produk-produk yang lebih murah daripada Tokopedia. Itulah contoh dari e-commerce perusahaan Goto yang anak perusahaannya Tokopedia. Nah, seiring perkembangan teknologi, pemerintah juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pemerintah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, F-Government ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Dalam bidang e-government ini, saya akan menunjukkan contoh dari program e-government milik pemerintah, yaitu adalah BPJS Kesehatan. Nah, dalam BPJS Kesehatan ini, dia menggunakan aplikasi yang bernama JKN Mobile. JKN Mobile ini adalah layanan digital yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Kenapa sih JKN Mobile ini dibuat? Aplikasi ini merupakan inisiatif BPJS Kesehatan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Aplikasi ini juga mendapat respon positif dari masyarakat dan terus berkembang dan menambahkan fitur-fitur yang ada di dalam JKN Mobile tersebut. Nah, JKN Mobile ini diluncurkan pada tahun 2017. Ini adalah fitur utama dari mobile JKN. Sini ada ketersediaan tempat tidur. Ketersediaan tempat tidur ini di mana nanti peserta dari mobile JKN dapat melihat, oh di rumah sakit ini masih ada tempat loh buat rawat inap. Terus juga di sini juga ada fitur screening. Peserta mobile JKN
dapat mengetahui resiko dan riwayat kesehatan seseorang atau riwayat kesehatan peserta. Aplikasi ini juga dapat mendaftarkan antrian online untuk misal kita akan pergi ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan lainnya. Jadi nanti tidak daftar di tempat sehingga nanti akan membutuhkan waktu penungguan yang lama. Jadi mobil JKN ini bisa menyediakan pendaftaran online. Nanti akan diketahui berapa lama harus menunggu antrian. Jadi tidak makan waktu di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Nah, strategi periklanan yang dilakukan untuk mensosialisasikan JKN Mobile itu dapat melalui periklanan televisi, terus melalui halaman sosial media BPJS, dan melalui sosialisasi pemerintahan juga. Berikut ini ada link cara mendaftar di JKN Mobile gimana, dan ada cara mendaftar antrian di JKN Mobile itu seperti apa. Mari kita lihat videonya. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN selalu dan estimasi waktu Ini tunggu juga pelayanan. ditunjukkan ya. Ditunjukkan nomor antrian berapa, nanti untuk menunggunya berapa lama. Jadi di Mobile JKN ini sangat mempermudah peserta untuk melakukan pendaftaran antrian atau melakukan pelayanan-pelayanan lain yang ada di mobil JKN. Itulah cuplikan dari video promosi mobil JKN. Nah, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis dan e-commerce itu sangat berbeda. Yang dimana e-bisnis, di dalamnya itu ada e-commerce. E-bisnis itu cakupannya sangat luas. Dia melayani. E-bisnis itu lebih ke mengedukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat suatu produk yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan e-commerce itu hanya melakukan kegiatan jual beli. Jadi dia cakupannya sangat terbatas. Sedangkan e-government merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintahan agar dapat meningkatkan pelayanan publik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, pengucapan, atau tindakan yang
saya tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.